Selamat Hari Rabu, ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Biar apa yang menjadi isi hati Tuhan itu yang boleh disampaikan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Tuhan yang menolong supaya semuanya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu, di bulan Desember 2022 yang lalu, daftar bacaan Alkitab Wanita Deborah itu mulai kembali dari kitab Kejadian. Nah, saat saya kembali membaca kitab Kejadian ini, saya membayangkan betapa Allah kita itu luar biasa. Allah kita itu dahsyat sekali. Di dalam kitab Kejadian pasal 1, dikisahkan bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tuhan menciptakan semuanya dengan berkata-kata, dengan berfirman. Sungguh luar biasa sekali. Yuk kita sama-sama baca ya di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Wah, luar biasa sekali ibu-ibu. Tuhan berfirman dan jadi siang dan jadi malam. Itu terus berlanjut sampai hari kedua. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan bulan. Di hari kelima Tuhan menciptakan ikan dan juga burung di udara. Dan di hari yang keenam itulah Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Kita sama-sama baca ya tentang kisah penciptaan manusia. Kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita lompat ke pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ibu-ibu, luar biasa sekali kisah penciptaan ini. Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dia menciptakan manusia itu serupa. Di dalam terjemahan yang lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti Allah. Wah, luar biasa sekali. Ibu-ibu, kita manusia diciptakan oleh Sang Pencipta yang luar biasa. Sang Pencipta dahsyat, yang dahsyat dan tidak ada yang mustahil baginya. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang perlu kita takutkan. Tidak ada satu hal pun yang perlu kita khawatirkan. Dan yang luar biasa ibu-ibu, Tuhan itu ingin kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan kita itu besar, bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan kita itu maha dahsyat, tapi Tuhan ingin supaya kita secara pribadi itu juga mengalami kedahsyatan Tuhan. Luar biasa. Tapi ibu-ibu, dalam kenyataan hidup, ada orang-orang yang belum merasakan, belum pernah mengalami pengalaman secara pribadi bahwa Allah itu dahsyat. Mungkin baru sampai mendengar, baru sampai tahu kesaksian orang, oh iya aku ditolong Tuhan, oh Tuhan tuh luar biasa, ketika aku butuh Tuhan mencukupkan, ketika aku sakit Tuhan sembuhkan. Mungkin belum pernah mengalami secara pribadi, mungkin hanya sekedar mendengar. Nah ibu-ibu, hari ini
kita mau belajar bagaimana kita dapat mengalami Allah yang dahsyat itu secara pribadi. Allah itu sudah siap mencurahkan mujizatnya. Allah itu sudah siap mencurahkan kedahsyatannya bagi kita. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan, ibu-ibu. Kalau kita tidak siap, kita tidak bisa mengalami kedahsyatan Allah dalam hidup kita. Saya akan berikan sebuah gambaran supaya kita bisa lebih mudah memahaminya. Saya bawa sesuatu, ibu-ibu dari rumah. Nah, ini dia. Saya bawa 3 buah botol, ibu-ibu. Ini botol yang pertama, botolnya kecil ya. Ini botol ukuran 300 ml ya. Yang kedua, saya membawa botol ukuran yang sedang. Ini ukurannya 600 ml. Saya membawa 1 buah botol lagi, ini yang gede ya. Ini ukurannya 1500 ml. Ibu-ibu, kalau saya punyanya botol yang kecil, maka saya hanya bisa menampung air segini ya. Menampung ini berapa? Ini 300 ml kalau nggak salah, ini 300 ya. Saya hanya bisa menampung air sebanyak 300 ml. Tapi kalau saya punya yang tanggung, mana yang tadi? Nah ini ya, punya yang tanggung, saya bisa menampung air 600 ml. Tapi kalau saya punya botol yang paling besar ya, saya bisa menampung air 1500 ml. Wah, barangkali ibu-ibu di rumah punya tandon air ya. Tandon air itu gede ya, bisa menampung mungkin 500 liter. Wah, kalau ibu-ibu punya tandon yang gede 500 liter, ibu-ibu bisa menampung air 500 liter. Nah, seperti itu dengan hidup kita. Tuhan itu sudah siap mencurahkan berkat-Nya, sudah siap mencurahkan mujizat-Nya. Tetapi masalahnya hidup kita ini seperti botol yang mana? Botol yang kecil ya, botol yang tanggung, atau botol yang gede, atau malah seperti tandon air yang gede itu yang bisa muat 500 liter. Nah, semakin besar kapasitas kita, semakin besar kita bisa semakin banyak mengalami kedahsyatan Allah. Kita bisa semakin sering mengalami kebesaran Allah dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dong Bu? Supaya saya bisa memperbesar kapasitas saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa mempersiapkan diri untuk boleh mengalami kedahsyatan Allah yang luar biasa itu? Jawabannya hanya ada satu cara, ibu-ibu, yaitu taat kepada firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Yang Tuhan mau itu taat yang bagaimana? Tuhan mau kita taat secara total 100%. Karena ketaatan yang pilih-pilih itu sama artinya dengan tidak taat sama sekali. Ya, kadangkala kita tuh masih pilih-pilih nih kalau ada perintah Tuhan. Oke, yang ini oke, aku mau lakukan. Tapi yang ini nanti dulu Tuhan. Mungkin ada firman Tuhan lebih baik memberi daripada menerima. Oke, kita memberi dengan penuh sukacita. Tapi ada firman yang katakan ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Aduh Tuhan, ini nanti dulu ya. Mungkin kita seperti itu, nanti dulu Tuhan, aku belum bisa mengampuni, aku belum mau mengampuni. Nah, ketika kita pilih-pilih dalam melakukan firman Tuhan itu artinya kita belum berani. Kita belum berani melakukan firman Tuhan itu. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan iman. Dengan yakin penuh bahwa Tuhan itu berkuasa menepati janjinya. Berani melangkah melakukan firman Tuhan. Sekalipun terkadang perintah Tuhan itu tidak sejalan ya. Kadang bertentangan dengan pemikiran kita. Tapi yakin ibu-ibu Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Nah, kita mau belajar. Dalam Alkitab ada kisah-kisah orang yang berani melakukan firman Tuhan dengan iman. Kita belajar. Yang pertama adalah kisah Abraham. Kita sama-sama membaca di dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai dengan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ibu-ibu, Abram ini menerima janji firman Tuhan pada saat dia belum memiliki seorang anak pun. Dia belum memiliki seorang anak dan dia sudah tua. Tetapi dia pegang janji firman Tuhan, dia percaya, dia imani firman Tuhan itu. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya ketika Abram berusia 100 tahun, dia memiliki satu orang anak ya. Dan istrinya waktu itu Sarah sudah mati haid. Secara akal manusia itu tidak mungkin. Seorang yang mati haid itu nggak mungkin punya anak. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan Ishak di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Dengan berjalannya waktu, Tuhan menguji Abraham. Kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 2.
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya membayangkan, wah, pasti berat ya buat Abraham. Dia hanya punya anak 1, sementara Tuhan berjanji keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tapi dia hanya punya anak 1 dan Tuhan ngomong, persembahkan anakmu, persembahkan untukku. Tapi yang luar biasa ibu-ibu, kalau kita tadi baca di ayat 3, Abraham tidak menawar perintah Tuhan. Dia langsung siapkan dirinya. Pagi-pagi dia langsung bangun, memasang pelana dan pergi. Dia sudah membawa bujangnya dan membawa Ishak. Luar biasa sekali. Ya, di jalan pun Ishak pun bertanya, "Bapak, sudah ada kayunya, sudah ada apinya, mana dombanya?" Tetapi Abraham menjawab dengan iman, Tuhan yang akan menyediakan. So amazing. Ya. Dan benar, ibu-ibu, Abraham mungkin dengan hati, tapi dia, oke Tuhan, aku lakukan karena itu perintah Tuhan. Dia siapkan semuanya, dia ikat anaknya dan dia sudah siapkan sebilah pisau untuk menyembelih Ishak. Tetapi malaikat Tuhan datang dan berkata, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Katanya seperti itu. Kita baca ya di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Yes, karena Abraham melakukan firman Tuhan, taat. Tuhan menyediakan domba. Ishak tidak jadi dibunuh. Domba itu yang disembelih, yang dikorbankan. Dan janji firman Tuhan itu digenapi. Dan Abraham sungguh keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Itu karena Abraham tidak menawar-nawar, dia iya Tuhan. Dia lakukan perintah Tuhan. Luar biasa sekali. Kisah yang kedua, kisah janda di Sarfat. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan 16. Oke, ibu-ibu baca saja ya karena ini cukup panjang. Tapi saya akan ceritakan isi dari ayat-ayat ini. Nah, ibu-ibu, kisah ini bermula ketika Tuhan berfirman kepada Elia supaya Elia itu pergi ke Sarfat dan tinggal di sana. Tuhan berfirman kepada Elia bahwa Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan Elia. Akhirnya Elia pergi ke Sarfat. Dan ketika Elia sampai di gerbang kota Sarfat itu, dia melihat ada seorang janda. Seorang janda itu sedang mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia bilang nih kepada ibu itu, "Ibu, saya minta air dong." Ya, ibu ini oke, ibu ini siapkan. Dan ketika ibu ini sedang mempersiapkan air, Elia ngomong lagi kepada ibu, "Ibu, aku juga minta roti. Berikan aku sepotong roti." Katanya seperti itu. Dan janda ini ngomong, "Bapak, saya itu tidak punya roti. Saya di rumah hanya punya segenggam tepung dan tepung ini adalah tepung yang terakhir. Kalau sekarang saya lagi cari nih kayu api. Aku akan pulang, aku akan masak, kemudian aku akan makan bersama anakku dan setelah itu kami mati." Katanya seperti itu. Tapi Elia berkata kepada janda ini, "Ibu jangan takut, engkau pulang dan engkau masak. Masak roti tapi berikan untuk aku dulu. Setelah itu engkau baru buat untuk engkau dan untuk anakmu." Elia berkata bahwa Tuhan berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Dan janda ini percaya, oke, baik. Dan dia pulang ke rumahnya dan dia membuat sepotong roti terlebih dahulu untuk Elia. Dan apa yang terjadi ibu-ibu? Tepung itu tidak habis.
minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Mujizat Tuhan terjadi dan hidup janda ini dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia taat melakukan perintah Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Ibu-ibu, dari 2 kisah tadi kita lihat bahwa iman itu berjalan bersama-sama dengan ketaatan. Iman kepada Tuhan yang maha besar, itulah yang menggerakkan kita untuk taat. Dan taat itu didasari oleh iman. Ibu-ibu, ada kalanya Tuhan itu mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit. Tujuannya apa? Untuk memperbesar kapasitas kita. Untuk mempersiapkan kita mengalami kedahsyatan Allah secara pribadi. Mungkin kita diperhadapkan dengan masalah yang berat. Sampai Tuhan, aku gak kuat. Aku gak sanggup. Dan kita merasa benar-benar hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saat seperti itu, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita mengandalkan Dia 100%. Mengandalkan Tuhan artinya di sini apa? Artinya kita setuju dengan caranya Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Saat kita taat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya akan tutup dengan 2 ayat terakhir. Ya. Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tuhan mengizinkan, saya tidak tahu, mungkin ibu-ibu mengalami masalah yang berat, pergumulan, mungkin tentang suami, mungkin tentang kebutuhan hidup. Tuhan sedang mengajar kita supaya kita bisa lebih mengenal Dia. Di Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan pergumulan dalam hidup kita supaya kita bisa memandang Tuhan, supaya kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mungkin masalah ibu-ibu macam-macam ya, mungkin ada yang sedang bermasalah dengan hati. Tuhan, hatiku sakit, mungkin aku untuk mengampuni itu susah banget Tuhan. Mungkin kita nggak berani, aduh kalau aku mengampuni dia, nanti dia gimana gitu ya. Mungkin kita nggak berani melakukan itu, kita nggak mau melakukan itu. Tetapi ibu-ibu, kalau engkau mengalami masalah yang berat dan engkau sudah merasa nggak sanggup, andalkan Tuhan, ikuti cara Tuhan. Tuhan berfirman, ampunilah orang yang menyakiti hatimu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Lakukan, Tuhan aku mau. Mungkin susah, nggak bisa. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan kebiasaan kita, tapi kemauan kita. Dan ketika kita ngomong, Tuhan aku mau. Ketika kita berkata, aku mau, Tuhan yang akan memampukan. Tuhan yang akan lakukan mujizatnya. Tuhan yang akan memberikan kesanggupan-kesanggupan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga kita bisa memandang Tuhan, Engkau luar biasa. Dan kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kesimpulannya ibu-ibu dari renungan kita pada hari ini. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha besar. Yang kedua, Allah yang maha dahsyat itu ingin kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah itu maha besar, bukan sekedar ngerti bahwa Allah itu maha dahsyat, tetapi Dia ingin kita secara pribadi mengalami kedahsyatannya, mengalami keluar biasaannya. Itu yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, taat secara total kepada firman-Nya. Itu yang akan membuat kita siap mengalami karya Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan ingin kami bukan sekedar tahu, kami bukan sekedar mengerti bahwa Allah itu dahsyat, tapi Tuhan ingin kami memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tuhan ingin kami mengalami kedahsyatan dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan kami untuk mentaati setiap perintah-Mu, mentaati setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan Tuhan ingin kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan kami melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap ibu, di dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Biar Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan untuk kami melakukan setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan doa kami di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.